Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang sudah mati menebus, menyelamatkan jiwa kami. Biarlah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Saatnya kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskan hati kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh menjadi rema penuntun dalam segala hidup kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak terasa 11 bulan kita boleh melalui tahun 2020. Penuh dengan perjuangan. Namun kita memuliakan Tuhan. Oleh karena Tuhan masih memberikan kita kehidupan. Tuhan masih memberikan kita nafas sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi kita, bagi Bapak Ibu yang ada Alkitab maupun yang ada di rumah bisa mengikutinya. Saya akan memulai dari perikopnya Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat yang pertama sampai ke-20. Demikian firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah, mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah ia sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya." Ayat yang ke-17. "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nats ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tuminya terhadap aku.
aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Puji nama Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat nats firman Tuhan ini, di bawah tema yang diberikan oleh gereja yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita melihat bahwa sejak dulu penolakan terhadap Yesus Kristus sudah terjadi, bahkan sampai hari ini pun ada banyak orang yang tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita dan memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan. Dia adalah Adonai, Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga kita tidak perlu meragukan keilahian Allah di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhanmu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sering kita mendengarkan orang bertanya kepada kita bahwa di dalam Alkitab tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa di dalam Tuhan Yesus berkata, akulah Tuhan. Tetapi hari ini kita melihat jelas bahwa Yesus pernah berkata, akulah guru, akulah Tuhan, akulah Krios, akulah Adonai. Itu artinya bahwa Dia Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga kalau kita percaya kepada Dia pada saat ini, itu tidak menjadi sia-sia. Kenapa? Karena memang Dia Tuhan. Dia adalah Allah. Dia adalah yang menyelamatkan jiwa kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus Kristus Tuhan bukan berdasarkan pengakuan orang, tapi memang Dia adalah Tuhan. Memang Dia adalah Allah. Memang Dia adalah yang menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu, kita akan melihat dalam nats firman Tuhan ini, di mana Yesus Kristus adalah Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang harus kita percayai? Yang pertama, kita melihat di situ bahwa Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Akulah guru dan Tuhan. Dia adalah Tuhan dan keilahiannya tidak diragukan lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan dan mengingatkan kita kembali, kalau kita menyembah Yesus, memang Dia adalah Tuhan. Dari mana kita tahu? Dia sendiri yang berkata, dan murid-muridnya juga mengakui bahwa Dia adalah guru, Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, dari mana kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Hal yang kedua yaitu Yesus Maha Kasih. Dari mana kita ketahui itu? Dalam ayat yang pertama dikatakan di situ, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata mengasihi mereka sampai kesudahan, itu artinya bahwa Yesus mengasihi murid-murid, bahkan orang-orang yang percaya sampai akhir. Sampai kapan? Sampai akhir, sampai Dia mati menggantikan manusia yang berdosa itu di atas kayu salib. Sampai mati, kasih agapao tanpa menuntut balas bagi saudara dan saya, tanpa meminta supaya kita mengasihi Dia. Ya, tanpa syarat Dia mengasihi kita dengan kasih agapao. Walaupun sekalipun bagaimanapun keadaan manusia, Dia mengasihi. Dari mana kita mengetahui hal itu? Terbukti ketika Yudas Iskariot hendak mengkhianati Dia, sudah tahu. Tetapi Yesus sebagai Tuhan, Dia adalah Allah yang Maha Kasih. Dia sangat mengasihi.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini membuktikan bahwa kasih Yesus adalah kasih yang berkualitas. Kasih Yesus itu adalah kasih yang dahsyat, kasih yang bisa memahami, menerima keberadaan manusia. Di sini itulah kita mengetahui bahwa dia adalah, Yesus adalah Tuhan. Kalau manusia ketika dia dikhianati, maka cepat sekali dia meninggalkan, kecewa, dan bisa juga dia tidak mengasihi lagi. Tapi karena Yesus adalah Tuhan, maka dia mampu mengasihi orang yang mengkhianati dia, orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi dia, orang yang mengecewakan dia, orang yang melakukan dosa, dia tetap mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih Tuhan itu. Dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia memberikan hidupnya untuk menebus manusia yang berdosa. Pembasuhan kaki para murid merupakan tindakan simbolis tentang penebusan Yesus Kristus. Ini buktinya bahwa dia mengasihi umat Tuhan. Pembasuhan kaki para murid juga sedang mengajarkan kita bahwa Yesus melakukan semuanya itu didorong karena kasihnya kepada murid-muridnya. Didorong karena dia mengalami kerendahan hati yang sungguh luar biasa, yang akhirnya nanti dia merindukan supaya para murid-muridnya, setiap para pengikutnya, bahkan kepada kita pada saat ini, memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal ini sedang mendorong para murid untuk melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Dia adalah Allah yang maha kasih. Dia sungguh mengasihi, sehingga dia juga mengingatkan kepada para murid-muridnya supaya para murid-muridnya juga mengasihi orang lain seperti dia mengasihi para murid-muridnya. Di dalam ayat yang ke-34 dikatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Yesus mengasihi kita. Dia adalah Allah yang maha kasih. Dia memberikan segala-galanya bagi kita. Bahkan dalam rupa Allah, dia mau menjadi sama seperti manusia, menjadi hamba. Dia membasuh kaki para murid-muridnya. Dia memberikan satu keteladanan supaya kita juga mampu mengasihi sesama kita. Maka dia katakan, aku memberikan perintah baru kepadamu supaya engkau saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan hal yang kedua yang diberikan kepada kita melalui Allah yang maha kasih itu adalah dia memberikan keteladanan hidup di dalam hidup kita. Di dalam ayat yang keempat dan yang kelima dikatakan demikian. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain karena ia mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki para murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Bapak Ibu, dia membasuh kaki Yesus oleh karena didorong oleh kasihnya kepada para murid-muridnya. Kalau kita memahami tradisi orang Yahudi pada zaman itu, ketika mereka bertamu atau masuk di dalam rumah, maka di depan rumah itu mereka sudah menyediakan baskom. Untuk apa? Yaitu tempat pembasuhan kaki mereka. Kenapa? Karena ketika mereka keluar, walaupun mereka sudah mandi dari rumah mereka dan mereka bertamu, mereka memang sudah bersih, tetapi kaki mereka itu penuh dengan lumpur. Karena sandal mereka bukan seperti sepatu kita yang saat ini pantofel gitu ya, tertutup. Tetapi sandal mereka waktu itu adalah yang hanya dikasih tali gitu ya, tali-tali begitu saja. Sehingga ketika mereka keluar dan mereka ingin bertamu atau pergi ke rumah orang, itu kaki mereka pasti kotor.
Sehingga tradisi mereka sebelum mereka masuk dalam rumah orang lain atau di rumah mereka, maka mereka harus membasuh kaki mereka. Mereka harus membersihkan kaki mereka. Ya. Dan ini hanya dilakukan oleh para hamba, doulos, hamba. Ya. Majikannya atau tuan rumahnya memberikan perintah kepada hamba-hamba ini supaya setiap tamu yang akan datang di rumah mereka, maka harus membasuh kaki setiap orang tamu. Ini dilakukan oleh hamba, oleh doulos, ya, oleh orang yang paling rendah. Ini tradisinya. Tapi luar biasa, di sini kita melihat bahwa Yesus sendiri yang membasuh kaki para murid-muridnya. Pasti para murid-muridnya kaget ya dengan tindakan yang Yesus lakukan ini. Tapi kita harus memahami kenapa Yesus akhirnya membasuh kaki para murid-muridnya. Ternyata di dalam Lukas, kalau kita melihat dalam Lukas 22, mereka di sana sedang memperdebatkan mereka bahwa siapa yang tertinggi di antara mereka. Ya. Akhirnya Yesus memberikan contoh keteladanan dalam hidup mereka bahwa tidak ada yang lebih tinggi di antara mereka. Sehingga dia membasuh kaki para murid-muridnya. Kita melihat di situ, ia menuangkan air ke dalam basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Dia membasuh, dia membersihkan kaki para murid-muridnya. Itu adalah keteladanan yang Yesus berikan kepada para murid-muridnya dan juga kepada kita pada saat ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kerendahan hati. Kerendahan hati ini didorong oleh kasih-Nya yang begitu dalam bagi murid-muridnya. Sehingga dia tidak melihat lagi bahwa dia adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi dia mengambil rupa seorang hamba dan dia membasuh kaki para murid-muridnya. Makanya di dalam nats firman Tuhan kita tadi di dalam Filipis 2 pasalnya yang ke-6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia adalah Allah yang maha besar, dia adalah Allah yang maha tinggi, dia adalah Allah yang maha kudus. Tetapi dia mengambil rupa sebagai hamba. Dia memberikan contoh yang luar biasa bagi murid-muridnya dan bagi kita pada saat ini. Yaitu dia melayani dengan ketulusan, dengan hati yang begitu mengasihi. Sehingga dia membasuh kaki para murid-muridnya. Sampai Petrus dia berkata, apa yang engkau perbuat bagiku? Petrus kaget. Ya. Kok bisa? Kenapa engkau Tuhan mau membasuh kakiku? Aku ini mungkin kalau dibahasakan dalam bahasa sehari-hari, aku ini kan orang berdosa. Ya. Aku tidak layak dibasuh kaki oleh Tuhan, oleh Allah yang maha besar itu. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan di situ, ayat ke-6, maka sampailah ia ke Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Dia mengungkapkan satu kegagetan. Apa? Apakah engkau Tuhan mau membasuh kakiku? Engkau membersihkan kakiku? Sesungguhnya yang bisa membasuh kakiku adalah hamba yang tidak berguna itu. Hamba yang tidak ada nilainya itu. Doulos itu. Itu yang mestinya yang membasuh kaki. Tapi kenapa engkau Tuhan yang membersihkan, yang membasuh kaki? Apa kata Yesus dalam ayat yang ke-7? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kau perbuat engkau tidak tahu sekarang. Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus katakan kepada Petrus, engkau tidak memahami apa yang kuperbuat sekarang, tetapi sesungguhnya nanti engkau memahaminya. Apa artinya? Yesus sedang mengatakan bahwa hanya aku yang mampu membersihkan engkau. Hanya akulah yang mampu menebus engkau, menyelamatkan jiwamu. Tidak ada di tempat yang lain, tetapi hanya Tuhanlah
yang menyelamatkan engkau. Itu maksudnya. Hanya Yesus yang sanggup memberikan keselamatan bagi orang-orang yang berdosa. Lalu Petrus melanjutkan, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya? Jawab Yesus, tidak. Jika aku tidak membasuh, ulangi yang ke-8, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalamku. Artinya, orang yang tidak menerima penyucian, pengudusan, pengampunan daripada Yesus Kristus, maka dia tidak mengalami kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Yesus katakan, hanyalah aku yang mampu menyucikan engkau. Hanyalah Yesus jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan itu. Yang mampu menyucikan manusia berdosa itu adalah hanya Yesus Kristus. Ya. Jikalau Tuhan tidak membersihkan, kalau Yesus tidak membasuh, itu artinya juga bahwa manusia tidak disucikan dari dosa-dosa. Lalu Petrus lanjutkan dalam ayat ke-9. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Apa artinya Bapak Ibu? Kenapa Petrus berkata, jangan hanya kakiku kalau begitu Tuhan, tapi juga tanganku dan kepalaku. Ya. Tapi jawab Yesus dikatakan dalam ayat yang ke-10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Apa artinya ini nats firman Tuhan? Kenapa Tuhan katakan tidak perlu lagi? Kan kamu sudah mandi dari rumah kamu tadi. Ya, cukup kakimu saja yang dibasuh. Kalau kita melihat dalam makna rohaninya, yaitu bahwa Yesus berkata, cukup satu kali menerima Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat selama-lamanya dalam hidup kita. Satu kali saja. Ya. Tidak perlu mengulang-ulang mengundang Yesus masuk dalam hati kita, tapi cukup satu kali saja. Tapi perlu setiap hari dibersihkan karaktermu, sikapmu, perilakumu melalui kebenaran firman Tuhan. Makanya dikatakan, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Artinya bahwa tindakan kita, perbuatan kita, perilaku kita perlu dibersihkan setiap hari. Melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini adalah keteladanan yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu merendahkan diri, melayani para murid-muridnya. Saat ini juga Tuhan mengajarkan kita untuk memiliki kerendahan hati satu dengan yang lain. Melayani satu dengan yang lain dengan ketulusan tanpa menyombongkan diri sendiri. Tetapi di dalam kerendahan hati. Rendah hati. Ya. Walaupun dia Tuhan, tetapi dia mau menjadi sama dengan manusia, menjadi hamba. Saat ini juga Bapak Ibu, kita melayani Tuhan. Layanilah Tuhan dengan kerendahan hati. Lakukanlah aktivitasmu dalam setiap hari di dalam kerendahan hati. Kerendahan hati ini dimiliki oleh orang-orang yang sudah memahami kasih Kristus di dalam hidupnya. Oleh karena itu, mari kita terus belajar untuk memiliki kerendahan hati di dalam Yesus Kristus. Lalu kita juga harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi satu dengan yang lain tidak dilihat dari status sosialnya. Ada banyak orang yang membeda-bedakan orang. Aku melayani kalau dia adalah orang yang memperhatikan saya. Ini namanya bukan kasih Bapak Ibu. Ini namanya memanfaatkan pelayanan. Tetapi sesungguhnya kasih itu tidak melihat status. Menghormati seseorang itu juga bukan melihat dalam hal statusnya. Ada satu cerita seorang nenek-nenek tidak diperhitungkan dalam satu gereja. Lalu
pendeta ini berkata, kamu setiap minggu datang, ya, tetapi pekerjaanmu hanya tidur di pojok sana. Tetapi seorang nenek ini berkata, iya. Dia tidak dianggap di dalam gereja. Semua aktivis menganggap bahwa nenek ini hanya merepotkan saja setiap minggu, mengganggu ibadah. Kenapa? Karena dia hanya tidur di pojok sana. Lalu seorang nenek yang rendah hati dia berkata, iya, terima kasih untuk penilaian Bapak Pendeta, terima kasih untuk penilaian para majelis aktivis bagi saya. Tetapi sesungguhnya saya bukan tidur, tetapi saya sedang mendoakan saudara supaya ketika saudara melayani dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita menilai orang dari penampilannya. Padahal Tuhan tidak seperti itu. Mestinya kita harus melihat dia seperti Tuhan memandang dia. Satu jiwa itu adalah sesuatu yang berharga. Oleh karena itu terimalah jiwa-jiwa itu. Walaupun menurut secara sosial dia tidak seperti saudara dan saya. Tetapi terimalah dia sebagai jiwa yang berharga di mata Tuhan. Jangan dibanding-bandingkan. Jangan dibeda-bedakan. Tetapi layanilah dia. Kasihilah dia seperti Tuhan mengasihi saudara dan saya. Hal yang ketiga. Dari mana kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Di dalam ayat yang pertama. Ada beberapa kali di dalam ayat yang pertama sampai ke-20 dia berkata, aku tahu. Di dalam ayat yang pertama dikatakan di situ, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Yesus tahu bahwa waktunya akan tiba. Lalu yang kedua, di dalam ayatnya yang ketiga, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Yesus tahu. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Lalu apalagi dalam ayat yang ke-11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Dia tahu bahwa Yudas Iskariot ini adalah mengkhianati dia. Dia tahu bahwa satu hari lagi akan tiba waktunya dia diserahkan. Dia tahu. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dalam ayat yang ke-18 lagi. Bukan tentang kamu semua. Aku berkata, aku tahu siapa yang telah dipilih. Artinya bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Keilahian Yesus Kristus tampak dalam pernyataannya bahwa ia mengetahui segala sesuatu. Apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi ke depannya dia tahu. Bahkan yang mengkhianati dia pun dia tahu. Di sini kita melihat bahwa bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah, Adonai. Sehingga kita tidak perlu meragukan lagi keilahian Allah itu dalam hidup kita. Karena dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dengan dia mengetahui bahwa Yudas akan mengkhianati dia, apakah dia berhenti mengasihi? Tidak, dia tetap mengasihi. Walaupun pada akhirnya Yudas bunuh diri sendiri. Karena dia tidak mampu lagi melihat kasih Tuhan itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia mengenal hati saudara. Dia mengenal keberadaan kita saat ini. Dia tahu pergumulan kita saat ini. Dia memahami apa yang sedang kita alami pada saat ini. Dia mengetahui perekonomian kita bagaimana saat ini. Dia tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu jangan ragukan keilahian Tuhan. Dia Yesus Tuhan. Dia adalah Allah. Dia adalah yang menyelamatkan jiwa kita. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Yang keempat dan terakhir. Dari mana kita tahu bahwa Yesus itu Tuhan? Yaitu dia adalah guru. Kyrios. Ayat yang ke-13 dan 14. Saya mengulangi lagi. Ini. Ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan teladan dan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, seorang guru yaitu mengajarkan hal tentang kebenaran bagi murid-muridnya.
Yesus adalah guru yang patuh dicontoh, yang patuh diteladani. Mengajarkan tentang kebenaran, dan inilah teladan hidup manusia sejati. Guru memberikan contoh dalam pembasuhan kaki. Maka ada perintah yang disampaikan kepada murid-muridnya, yaitu melakukan seperti yang dia lakukan, yaitu wajib saling membasuh kaki, atau wajib saling mengasihi satu dengan yang lain. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Sebab ayat yang ke-14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ini guru yang luar biasa. Guru itu memberikan contoh. Saya ingat sekali anak saya Yonatan, kalau saya mengajarkan dia, tapi yang lebih dia yakin tentang hal mengajar dan belajar itu adalah gurunya. Dia berkata, "Ma, bukan seperti itu yang dikatakan oleh guruku." Guru itu adalah teladan yang luar biasa, dan Yesus adalah guru. Dan teladan yang dia berikan itu adalah membasuh kaki satu dengan yang lain. Dan dia berikan perintah juga. Dia berkata, "Kalau aku saja Tuhan membasuh kakimu, maka engkau wajib membasuh kakimu satu dengan yang lain. Wajib rendah hati satu dengan yang lain. Wajib melayani satu dengan yang lain. Wajib mengasihi satu dengan yang lain." Ini perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus yang kita sembah adalah Tuhan. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Yesus yang kita sembah adalah guru yang memberikan contoh dalam hidup kita. Oleh karena itu, apa yang sudah dia perbuat dalam hidup kita, mari kita mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Mari kita mencontoh apa yang Yesus lakukan bagi hidup kita. Pemahaman kita tentang Yesus Kristus sangat mempengaruhi sikap kita, kepercayaan dan pengabdian diri kita kepadanya. Mengenal Yesus Kristus secara tepat memberikan kita keteguhan iman. Kita tidak perlu ragu lagi mempercayai diri kita kepada Yesus, sebab Ia penguasa alam semesta ini. Dia adalah pemilik segala sesuatu. Dia adalah pengendali seluruh kehidupan kita dalam sejarah hidup kita ini sampai akhirnya. Dia adalah pemilik hidup kita. Oleh karena itu, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, kepada siapa kita harus takut? Kalau Dia yang berkuasa atas hidup kita, kepada siapa kita harus takut? Tidak ada selain kepada Yesus Kristus. Bukanlah Allah yang berpihak kepada orang-orang tertentu, tetapi dalam berbagai situasi kesulitan apapun, Allah tetap memperhatikan, Allah tetap peduli. Ia tahu kalau kita sedang mengalami pergumulan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita harus memahami bahwa Allah sanggup menolong dan menyertai kita. Ketika Tuhan menyuruh Elia bersembunyi di hulu sungai Kerit, Ia mengirim burung gagak untuk memberi dia makan roti. Kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kita percaya kepada Allah yang Maha Tahu. Yesus yang Maha Kasih. Dia adalah guru yang memberikan contoh bagi kita. Maka Dia juga sanggup memelihara kita. Dia juga sanggup menolong kita dalam keadaan situasi apapun. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka keselamatan jiwa akan menjadi bagian kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan, meneguhkan iman kami kembali, bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan yang tidak perlu diragukan keilahian-Mu. Memang Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk menghormati Engkau dalam hidup kami, dan mencontoh, meneladani Engkau dalam segala hal, baik dalam keteladanan hidup, dalam kerendahan hati, di dalam mengasihi sesama kami manusia. Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa, inilah syukur doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.